Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita untuk tidak lupa bersyukur kepada Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Bersyukur atas apa? Tentu atas nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, rahmat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya baik ketika di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku, yaitu tentang khasiat hebat surat At-Tolak ayat 2-3 sebagai pelancar rezeki dan keselamatan diri. Mengapa demikian? Seperti itukah khasiatnya yang hebat, bisa melancarkan rezeki dan keselamatan diri? Ini sekali lagi juga hanya sarana yang ada di dalam Al-Quran sebagai petunjuk orang-orang yang takwa. Lalu bagaimana ceritanya? Dan bagaimana alurnya surat ini bisa disebut hebat? Hebat karena bisa melantarkan kita untuk memohon kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan doa kita. Mari kita ikuti kisahnya. Pada zaman dulu, ada seorang saudagar kaya raya. Dia bermimpi dalam tidurnya, didatangi oleh seorang lelaki dan berkata, "Bersedekahlah kamu 1000 dinar kepada fakir miskin." Setelah melaksanakan perintah dalam mimpinya, kemudian pada malam harinya, dia bermimpi lagi. Tetapi kali ini dia diajari 2 ayat Al-Quran. Sebagaimana di atas. Dan dianjurkan agar dibaca setiap pagi dan petang. Maka Tuhan akan memberikan perlindungan dari segala mara bahaya. Jadi dianjurkan untuk mengamalkan berapa kali? 3 kali tiap pagi dan petang. Setelah saudagar itu bangun dari tidurnya, dia tertegun memikirkan apa yang dialami dalam mimpinya itu. Seraya berkata dalam hati, "Apakah mimpiku ini ada hubungannya dengan mimpiku kemarin?" Oleh karena itu, tanpa ragu, dibacanya 2 ayat itu berulang-ulang pada setiap pagi dan petang, serta diamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Selang beberapa hari lamanya, saudagar itu pergi ke suatu tempat
dengan menumpang sebuah kapal, menyeberangi lautan luas dengan membawa barang dagangannya. Tiba-tiba di tengah-tengah lautan, datanglah angin topan yang sangat dahsyat, sehingga timbullah gelombang sebesar gunung. Sementara kapal menjadi terombang-ambing, dihempas gelombang. Semua penumpang kapal merasa ketakutan. Akan tetapi si saudagar itu tetap tenang, mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya membaca 2 ayat yang didapatnya dalam mimpi itu. Nahkoda kapal sibuk menyelamatkan kapal dan penumpang, tetapi keadaan semakin bertambah parah. Kapal terhantam gelombang dan terhempas pada sebuah batu karang yang akhirnya pecah berkeping-keping. Di saat penumpang tidak sadarkan diri, di sini ada keanehan yang luar biasa, di mana saudagar itu telah terdampar di tepi pantai dengan selamat bersama barang dagangannya tanpa ada kerusakan sedikit pun. Demikian khasiat hebat 2 ayat dari Al-Quran, surat At-Tolak ayat 2-3 yang didapatnya dalam mimpi. Dan disebut ayat 1000 dinar karena dia bersedekah dengan uang sebanyak 1000 dinar. Ketahuilah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sedekah itu bisa menolak mara bahaya. Maksudnya bersedekah menurut kemampuan untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan memang sudah logis bila kita sering bersedekah kepada fakir miskin, maka sudah barang tentu mereka akan mendoakan kebaikan atau keselamatan kepada kita. Demikian sebaliknya apabila kita enggan bersedekah atau bersifat kikir, maka mereka akan mendoakan kebinasaan kepada kita. Nah, oleh karena itu bersedekahlah kepada fakir miskin agar kita dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya. Jadi di situ ada perintah untuk bertakwa. Maka barang siapa ingin mendapatkan khasiatnya, maka yang pertama, perbaikilah ketakwaan kita, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. 2 hal itulah yang banyak sekali, seperti sholat, puasa, haji bagi yang mampu, itu semuanya perintah Allah. Membaca Al-Quran itu juga perintah dari Allah dan Rasulullah. Ya, sedangkan yang dilarang juga banyak. Dilarang menggunjing, dilarang bersikap kasar kepada orang tua, dilarang minum minuman keras, dan sebagainya. Semuanya harus dijauhi agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang benar bahwa salah satu jalan rizki yaitu adalah jalan yang min haitsu la yahtasib, dengan ketakwaan kita. Dan ini, doa ini, surat At-Tolak ini bisa memberikan salah satu, Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita memohon keselamatan dan mohon rezeki yang cukup, insya Allah akan diberikan kepada kita. Maka
Caranya sudah jelas, yaitu supaya apa tadi? Supaya dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Ya. Kemudian, saudaraku, mari kita tutup pertemuan kita ini. Namun, barangkali ada kekurangan dan kekhilafan yang kami tidak sengaja, kami merasa kami masih fakir akan ilmu dan kami juga tempatnya salah dan lupa. Maka barangkali berkenan berilah komentar terhadap kesalahan kami sehingga kami bisa memperbaikinya. Namun apabila ada benarnya apa yang kami sampaikan, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.